Oke, Bolo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku ya. Kembali lagi di channelnya Sound Content. Nah, oke, kali ini bosku ya, saya akan membahas untuk tataan ya, untuk tataan atau cara penataan sound system di segala acara ya, bosku ya, di berbagai macam acara. Nah, soalnya acara-acara itu kan beda-beda ya, bosku ya. Nah, untuk tataan itu biasanya beda-beda juga, bosku. Dan untuk tataan dan fungsinya itu ada masing-masing, bosku. Nah, oke. Sekali lagi, bosku, saya bukan untuk menggurui atau sok cerdas, bukan ya, bosku ya. Saya hanya ya mengasih wawasan dan menambah wawasan lah, bosku ya, go. Oke, nah untuk yang pertama, bosku ya, ini tataan ini untuk tataan ini biasanya itu ya dipakai di acara hadrowan, bosku. Nah, oke. Cara penataan ini biasanya dipakai di acara hadrowan, bosku ya. Untuk biasanya ini di panggung ya, bosku ya. Di panggung ini sebelah kiri, ini di panggung sebelah kanan gitu ya. Biasanya buat kontrol hadroh atau buat orkesan atau buat dangdutan, itu biasanya ini buat kontrolnya di pinggir kanan dan pinggir kiri. Oke. Seperti itu, bosku ya. Agar untuk suaranya itu agar merata ya, bosku ya. Dari kanan ada, dari kiri ada. Itu buat kontrol para pemain ini ya, pemain musiknya ya, gitu ya. Nah, ini yang pertama, bosku ya. Ini tataan cara pertama. Tataan kontrol hadroh, orkes atau dangdutan. Kontrol di atas panggung, oke? Ini yang pertama, bosku ya. Oke, bosku, untuk selanjutnya untuk tataan cara yang kedua yaitu tata berdiri gini, bosku ya. Nah, itu ya. Subwoofer ditumpuk jadi dua gini ke atas gini ya, bosku ya. Ini tataan ini biasanya, bosku ya, dipakai di acara hajatan di luar ruangan ya, bosku ya. Kayak acara mulutan, kayak acara selapanan atau sunatan, nikahan ya. Ini ditaruh di luar ruangan seperti ini tata caranya, bosku ya. Tataan di luar ruangan ya, bosku ya. Nih, begini ya, ditata berdiri tinggi gitu ya, sangat tinggi nih ya, sampai mau nyentuh atap. Nah, ini ya, ini biasanya ya pakai acara di luar ruangan, bosku ya. Tataan meninggi ya, bosku ya. Tataan antar desa bisa ini, bosku ya. Nah, seperti ini, bosku ya. Oke, untuk fungsinya, bosku ya, agar ini lontarannya ini agar jauh, bosku ya, jauh melentang, jauh bisa menembus antar desa ya, begitu ya, bosku ya. Nah, ini tataan yang kedua, ini tataan berdiri ke atas, tataan meninggi, tataan lontaran jauh ya, seperti ini. Nah, itu ya, sip ya, bosku ya. Nah, oke. Ini tataan yang kedua, bosku ya. Mantap ya, bosku ya. Untuk tataan yang ketiga, ayo kita let's go, bosku ya. Tataan ketiga. Oke, Bolo. Ini untuk tataan yang nomor 3, bosku ya. Nah, oke. Ini tataan nomor 3, modelnya gini ya, bosku ya. Ini modelnya ini model untuk karnaval, bosku ya. Nah, untuk ditaruh di mobil pickup atau di Tosa gitu ya. Nah, seperti ini. Tataannya berdiri dan untuk medelan ditaruh di kanan dan di kiri, bosku ya. Nah, begitu ya, bosku ya. Ini tampilannya mewah ya, bosku ya, kayak sound-sound besar ya, bosku ya. Nah, ini medelan di kanan kiri. Untuk subwoofer gini. Dan dikasih itu ya, bosku ya, pangkon penyanggah. Oke, itu ya. Seperti itu, bosku ya. Nah, penampilannya ini
tataan ala karnaval bosku ya. Nah seperti ini bosku ya, berdiri ke atas dan middle-nya di samping kanan dan kiri. Nah fungsinya apa bosku ya? Fungsinya itu bosku ya, agar suara middle-nya ini seimbang bosku ya, antara kanan dan kiri ini ya. Soalnya kalau ini karnaval orangnya di tengah gini, itu ke telinga itu langsung nyampe bosku ya, antara middle kanan dan kiri itu langsung nyampe ke yang para karnavalnya. Oke, seperti ini tampilannya bosku ya, tampilan buat karnaval, ada pangkurnya. Nah itu ya bosku ya. Nah seperti itu bos ya, ini tampilan ala karnaval bosku ya. Bagus banget ya bosku ya, ini tampilannya ya, ini tampilan buat karnaval ya, ini tampilan yang nomor 3 bosku ya. Nah oke, seperti ini ya bosku ya. Oke bosku ya, ini tataan yang nomor 4 ya bosku ya, ini ya, tata cara untuk menata sound yang nomor 4 ya. Nah seperti ini bosku ya, nih subwoofer digabungkan dan middle-nya dijadikan satu gini ya. Nah tuh ya, ini bosku ya, ini tataan ini ya, biasanya itu dipakai di acara arisan, arisan ya, pengajian yasinan tahlilan seperti ini ya, seperti ini ya bosku ya. Ini ditata di satu tempat saja, satu sayap ya, seperti ini ya. Lain kalau yang pertama itu kan satu-satu ya, subwoofer middle itu biasanya itu di panggung kanan kiri. Kalau ini tataannya itu jadi satu tempat di satu sayap saja. Ini ya, seperti ini biasanya itu dipakai di acara pengajian biasa ya bosku ya, atau yasinan atau apa gitu ya, seperti ini bosku ya. Nah tuh penampilannya bagus banget bosku, tataan seperti ini ya, elegan, miniatur, 15 in, bagus ya. Nih seperti ini bos tataannya. Ini tataan yang nomor 4 bosku ya. Bagus banget ya. Ini fungsinya apa bosku ya? Fungsinya itu untuk lebih fokus. Ini subwoofer ditumpuk ya. Subwoofer ditumpuk jadi satu dan middle jadi satu. Ini biar fokus. Suara fokus di satu tempat. Suara fokus di satu arah. Seperti ini bosku tataannya ya. Nah, ada 4 ya bosku ya. 4 tataan cara. Oke. Yang tadi tataannya mode panggung kanan kiri, dan kedua itu tadi mode luar ruangan atau antar desa, dan yang ketiga itu mode karnaval, dan yang keempat ini mode tataan acara yasinan atau pengajian biasa di satu sayap. Oke, mantap ya bosku ya. Nih untuk spesifikasinya perlu saya ingatkan lagi, ini sound content ini subwoofernya ini 15 in 2 biji, dan ini 10 in 2 biji, horn 2 biji, seperti itu, main 2 jalur saja. Mantap ya, mantap. Mantap ya bosku ya. Tuh tataan ini bagus ya bosku ya, tataan yang nomor 4 ini bagus juga. Oke, seperti itu ya bosku ya tataannya ya bosku ya. Oke, ditunggu video selanjutnya bosku ya. Channel ini sekedar hiburan di soal miniatur dan aktivitas miniatur ini ya. Oke, seperti itu bosku. Terima kasih bos.